pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Haleluya. Sekali lagi, pelukis cakrawala. Haleluya. Mari katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yes Lord. Oh. Mari Tuhan nyatakan lagi. Haleluya. Yes Lord. Ya Yesus, Engkau Raja kemuliaan. Mari katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Come on. Hallelujah. Besaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Amin.
rencanamu Tuhan. Kau Raja, Raja atasku. hanya Kau yang layak ditinggi. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ditinggikan Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, haleluya. Inamoya Shanta. Na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na na ajaib Kau Tuhan. Mari deklarasi. Agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenangan, oh layak berkuasa, pemerintah. Selamanya. Come on. Yesus, Kaulah Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Yes, haleluya. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Iradata. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, Jesus. Kami terus mau deklarasi, kami mau akui perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan selalu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah
bumi, tinggikan dirimu Yesus, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Yesus, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi. Ya tinggikan dirimu Tuhan Yesus, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi. Sekali lagi dengan iman katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, haleluya, mengatasi bumi. Haleluya, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi bumi. Haleluya, come on, haleluya. Sambutlah Yesus. Mari kita tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia
mulia. Bagi kami angkat tangan kami, kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau dihormati di rumah-rumah kami, di rumah ini Engkau dihormati Tuhan, di keluarga kami. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, keluar dari hatimu dengan lembut, katakan bagi yang mulia. Bagi yang mulia, ku angkat, kami angkat hidup kami. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kita naikkan penyembahan kita. Engkau yang bertata di atas penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Buka pintu saat pintu ditutup oleh manusia. Diberitakan sekali lagi, malaikat bertembik sorak. Saat Yesus ditinggikan, Kau menarik banyak orang datang kepadamu. We will preach the gospel, not religion. Kami akan beritakan Injil kerajaan itu, kabar gembira dari surga itu. Amin. Bukan agama, sebab agama mematikan tetapi Yesus menghidupkan. Amin. Agama memukul tetapi Yesus merangkul. Dan karena Injil, semua orang berdosa bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah Bapa. Kembali pulang ke pelukan Tuhan yang Maha Kudus. Jarak yang terpisah karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh agama. Tapi Injil merekatkan jurang yang tidak terseberangi itu. Jurang keselamatan yang tidak terseberangi itu, seperti rambut yang dibelah 7. Hanya bisa kami seberangi dengan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap orang yang mendengar, mengerti, memahami, dan menikmati berita Injil. Kami janji cuma Yesus yang ditinggikan. Sembunyikan semua manusia, bahkan hamba sendiri, jauh di belakang salib. Biar segala pujian, hormat, fokus, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow, silakan duduk saudara-saudara. Wow. Wow. Yang percaya Tuhan dahsyat katakan wow. Colek kanan kiri bilang wow. Wow. Saya menyapa saudara-saudara yang di rumah, shalom. Saudara-saudara yang di gereja, shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan Pak Peter, sekeluarga, apa kabar, bisa ketemu lagi. Senang sekali kalau saudara lain kali ada di area Kelapa Gading, boleh mampir bergabung bersama-sama kami dan beribadah bersama-sama. Ada Tuhan di sini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memasuki masa Advent. Mungkin saudara-saudara bertanya, Advent itu apa? Masa Advent, masa penantian kita menjelang Natal. Advent berasal dari kata Latin Adventus, dari bahasa Yunani parousia, artinya kedatangan. Kedatangan dari jawaban pengharapan semua kita. Kedatangan dari pertanyaan semua bangsa. Segala rahasia yang tersembunyi berabad-abad dari berbagai keturunan sudah dibukakan di kandang Bethlehem buat saudara dan saya. Dan hari ini kita akan dengar sekali lagi. Kalau saudara belum pernah dengar berita Injil, hari ini saudara akan mengerti Injil itu apa sih. Injil itu bahasa Arab, bahasa Yunania, Evangelion, bahasa Indonesia kabar gembira.
Ini lebih gembira dari segala kabar diskon 70%. Wah, ibu-ibu langsung amin ya. Ini jauh lebih gembira daripada door prize. Ini jauh lebih gembira karena ini urusannya adalah masalah jiwa kita. Mari kita buka sama-sama saudara-saudara dari firman Tuhan Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 4 kita mulai. Bisa ditampilkan di layar Galatia pasal 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca sama-sama ayat 4. 1, 2, iya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi 1, 2, iya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk. Katakan tetapi. Katakan tetapi. Tetapi ini berarti urusannya panjang. Tetapi ini adalah jembatan dari sebuah masalah kepada prefix berikutnya, kepada solusinya. Tetapi ini bicara, ini tadi ada problem, sekarang ada solusinya. Oke, problemnya gede, oke masalahnya gede, tapi jawabannya sudah hadir. Natal bicara tentang pengharapan dari misteri, jawaban dari pertanyaan banyak orang, pertanyaan bangsa Israel yang ditunggu-tunggu berabad-abad tidak kunjung datang. Tapi hari ini kita merayakan bahwa dia sudah advent, dia sudah hadir, dia sudah datang. Nah, gini saudara-saudara, setiap kita, mungkin saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara yang di gereja, sebetulnya semua kita itu sedang menanti-nantikan. We are waiting on something. Semua kita. Ada yang sedang menantikan kapan pergumulan saya ini kelar. Halo? Rasanya sesek di dada. Sesek, lebih sesek dari asma. Apalagi kalau tagihannya udah numpuk. Apalagi kalau cicilannya belum lunas. Itu sesek sekali. Apalagi ketika melihat masa depan, bagaimana hidup kami ke depan, bagaimana anak sekolah, bagaimana anak kuliah, bagaimana rumah tangga. Ada yang bergumul dengan rumah tangga, ada yang bergumul dengan masa depan, ada yang bergumul dengan jodoh mungkin. Halo, jomblo-jomblo belum bahagia? Lu amin kenceng sekali. Semua kita sedang menunggu jawaban doa kita, kelegaan dari kesesakan kita, tertawa setelah air mata kita. Semua kita sedang menunggu sesuatu. Sama seperti orang Israel waktu itu, mereka sedang menunggu karena hidup mereka terasa berat. Satu, saya mau sebut sama saudara-saudara, beratnya adalah mereka itu katanya bangsa pilihan, katanya umat pilihan, tetapi kenyataannya mereka dijajah terus-menerus. Dan dijajah itu gak enak. Dijajah bangsa Babel, dijajah bangsa Media Persia. Kalau Babel itu Irak, kalau Media Persia itu Iran hari ini. Dijajah bangsa Yunani, dijajah bangsa Mesir, dijajah bangsa Romawi. Dan ketika ayat ini digenapi, mereka dalam penjajahan negara superpower yang namanya Romawi. Dan orang yang dijajah tidak punya hak. Hidup menderita, hidup di bawah tekanan. Dan mereka kehilangan pride. Begitu berat hidup terasa. Bukan cuma berat secara intimidasi politik, tetapi berat secara ekonomi. Mungkin itu yang saudara-saudara rasakan. Dan yang lebih parahnya lagi saudara-saudara, hidup mereka berat dengan agama. Agama Yahudi itu berat sekali. Bahkan dikatakan mereka takluk kepada hukum Taurat, tetapi sekarang lahir seorang, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya jelaskan kata takluk ini. Semua orang takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebetulnya cuma 10. Hukum yang diberikan Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai, itu standar saudara-saudara dan saya masuk surga. Kita cek satu persatu dari 10 itu, kita layak gak masuk surga. Salah satu hukum itu bilang gini, jangan berdusta, jangan berbohong. Siapa yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya, mau bohong putih, bohong hitam, bawang putih, bawang merah, angkat tangan. Yang gak pernah bohong, angkat tangan. Kok gak ada ya? Ini pendusta semua di sini. Termasuk yang ngomong. Yang pernah berdusta, yang pernah bohong, tolong angkat tangan. Bohong sama kepala sekolah, bohong sama guru, bohong sama pasangan. Lu kok ahli? Kita sebut apa orang yang berbohong? Pembohong. Oke, dari 10 sudah hilang 1. Hilang ya. Oke. Ada yang pernah mencuri. Mencuri itu simpel gini. Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan ini bukan cuma urusan mencuri hati ya. Mencuri ini mencuri pohon jambu tetangga, sampai mencuri anggaran negara, itu mencuri. Itu mencuri.
Anda digaji untuk bekerja, tapi Anda curi waktu, bukan Facebook, bukan Instagram, malah sempat bikin video TikTok. Itu namanya mencuri. Atau waktu kecil mungkin disuruh mama belanja ke pasar, belanja ke warung, kembaliannya 10.000, dikasih mama cuma 2.000. Kebangetan. Kalau ada yang begitu di sini dan di rumah, tolong angkat tangannya. Yang pernah mencuri. Jangan berdusta kau. Dosa pertama sudah kau langgar, dosa kedua kau mau bohong lagi. Oke, turunkan tangan. Pak Bilas dengan semangat, saya. Kita sebut apa orang yang mencuri? Pencuri. Tadi Anda ngaku Anda satu apa? Pembohong, kedua masuk surga nggak? Tuh, udah pasti dengan penuh keyakinan. Coba saudara yang di rumah masuk surga nggak? Kalau mencuri menurut hukum Taurat sama seperti agama tetangga juga, kalau mencuri harus diapa? Dipotong. Ini kalau hari ini semua kita jujur hukum Taurat ditegakkan, kita kebaktian nggak ada yang tepuk tangan. Nggak bisa, gimana tepuk tangan ini? Karena nggak ada tangannya. Apalagi kalau barang siapa melihat, kan terus berzina dengan mata, kata Tuhan Yesus suruh dicongkel. Coba yang nggak pernah salah sama matanya siapa? Yang nggak pernah lihat, mentelengin orang atau ngintip orang, yang nggak pernah salah sama matanya, nonton hal-hal yang nggak patut ditonton siapa? Oh nggak ada ya? Berarti harusnya kita buta semua kebaktian hari ini. Masuk surga tidak pernah bisa diraih dengan kekuatan kita dan melakukan hukum agama, hukum Taurat. Tidak bisa. Itu adalah pertanyaan semua bangsa. Hari ini kita mabok dengan agama, kita ribut dengan agama, termasuk kekristenan. Awal pandemi malah berisik dengan agama di medsos. Kekristenan gaduh dengan ribut doktrin, ribut dogma. Padahal yang dibutuhkan dunia bukan itu. Dan kita jadi tertawaan. Saya tanya, dengan ribut-ribut itu orang dapat faedah apa? Orang dapat damai sejahtera apa? Yang ada tambah pusing, tambah rungsing. Jalan ke surga yang sudah dibuka oleh pengorbanan Yesus. Kalau saya bilang pengorbanan Yesus, jangan cuma berpikir Yesus berkorban di kayu salib. Anak Allah itu jadi manusia. Itu pengorbanan besar. Dia yang tidak terbatas membatasi diri dalam wujud kita. Dan merasakan laparnya kita, hausnya kita, desakan untuk tampil, godaan untuk berdosa. Gairah-gairah seksual juga ada, dan Yesus mengalami semua itu. Tetapi Yesus menang, supaya dia bisa menang atas orang-orang yang kalah seperti kita. Kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya bingung ketika pendeta bikin seolah-olah jalan ke surga yang udah dibayar mahal dengan Yesus, pintunya dia dibuka, ditutup lagi sama pendeta. Gimana ceritanya itu, Jose? Masuk ke surga jadi susah lagi. Dan sebaliknya ada orang yang menggampangkan kalau masuk ke surga karena Yesus berkorban, Yesus lahir, Yesus mati buat kita. Udah bikin dosa aja. Ini keliru besar. Karena hukum agama tidak pernah bisa membayar hutang dosa kita. Yang kedua, hukum agama, hukum Taurat tidak pernah bisa memampukan saudara dan saya hidup benar di hadapan Allah. Karena kemampuan itu tidak ada. Dalam Efesus 2 dikatakan kita ini mati. Sebelum Injil kita mati. Orang mati tepuk tangan gak bisa. Orang mati suruh berdoa nggak bisa, orang mati suruh hidup benar nggak bisa. Kita tidak punya baik daya maupun kemampuan maupun kemauan, nggak punya. Kita pengennya hidup berdosa karena dosa itu enak. Yang bilang dosa enak bilang enak. Wah suci semua tiba-tiba. Masa pendetanya doang yang tahu dosa enak? Gimana dosa nggak enak? Anda berzina nggak ketahuan enak? Enak. Anda nggak kerja nih, tiba-tiba bawa pulang uang orang 200 juta, enak nggak? Enak banget kata ibu-ibu. Itu mumpung Zara lagi sale itu, sale. Pisang sale. Enak. Bawa pulang nih uang rakyat 1M, 1T. Enak, Ra? Enak. Tapi enaknya cuma sebentar. Dosa itu, saya bilang sama Bapak Ibu ya, saudara-saudara di rumah dengar baik. Dosa itu enak. Tapi enaknya sebentar, harganya kemahalan, sengsaranya lama, nggak ada ujungnya. Selama-lamanya itu nggak ada ujungnya. Anda harus bayar hutang dosa yang Anda nikmati di muka. Ini lebih ngeri daripada cicilan kartu kredit. Enaknya di depan, ditagihnya belakangan, dan harganya kemahalan. Kartu kredit mungkin kita bisa lunasi, hutang dosa siapa yang sanggup lunasi? Nggak ada. Karena upah dosa ialah dosa harus dibayar dengan maut. Maut itu apa? Bukan mati.
Kalau mati selesai urusan, tapi Anda tidak akan bisa mati. Tubuhmu dikubur, jiwamu hidup selamanya. Anda harus bayar hutang dosa itu di depan tahta pengadilan Allah, di neraka selama-lamanya. Maut adalah hidup selama-lamanya di api kekal, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tapi lamanya. Tiba-tiba berzina yang 30 menit, enak apa enggak enak? Jadi enggak enak kan? Jadi enggak enak. Oke, katakanlah Anda super, Anda hiper, bisa berzina 2 jam. Wah, itu udah kayak mobil listrik, udah colok pun nyala terus. Enak. Dibandingkan dengan harga yang harus Anda bayar mahal, enak apa enak? Tiba-tiba sadar kan, ternyata dosa tidak enak. Itu metanoia. Anda mengalami perubahan paradigma berpikir, melihat dosa itu jadi beda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa bayar? Kita hutangnya gede, tetapi hukum itu sudah dilunasi karena hutang kita sudah ada yang bayar. Kalau Anda tiba-tiba datang di pengadilan perdata, saya pakai contoh saja, pinjam ya Pak ya, Pak Peter, karena saya sayang sama Pak Peter. Nah, Pak Peter udah lama tidak berkumpul bersama kita. Hari ini Pak Peter ada, saya pinjam Pak Peter. Misalkan Pak Peter kena kasus perdata, cuma contoh, jangan takut. Kena kasus perdata, Anda harus melunasi, diketok palu sama hakim, Anda harus bayar beban dan biaya pengadilan dan semua tanggung jawab Anda sebesar 100 M. Punya nggak Pak 100 M? Ember doang punya kita. Bocor lagi. Tapi Pak, kalau Anda nggak bisa bayar, bagaimana cara Anda membayar? Kurungan badan. Bener nggak? Tapi boleh nggak? Ada seseorang yang punya kemampuan 100 miliar. Dia datang ke pengadilan, dia penuhi tuntutan keadilan, dia penuhi tuntutan hukum dan bilang gini, siapa kasusnya? Peter, oke. Saya punya 100 M. Oh maaf, 150 M. Oh kembaliannya udah nggak ambil aja. Ini orang kuaya banget, bukan cuma kaya, kuaya ruaya. Jadi 50 M itu, oh udah receh, ambil, Pak Hakim ambil, udah pengadilan ambil. Bisa nggak? Bisa. Yesus memenuhi semua semua tuntutan hukum Taurat saudara dan saya. Tidak ada agama yang bisa kasih solusi ini, sekalipun agama Kristen sekalipun, selain berita Injil dan pengorbanan Yesus Kristus. Ini Injil yang saya beritakan. Untuk Injil ini saya nggak mati-mati. Divonis mati dari 2004, masih ada lagi, 2008 masih ada lagi, 2017 apa kabar, nongol lagi, 2021 dibilang mati, 2020 kena COVID 3 minggu, saya berdiri di sini. Injil yang membuat saya teguh. Untuk Injil saya hidup, demi Injil saya akan terus beritakan. Selama saya masih bernafas, saya akan bilang sama saudara, cuma Injil solusi kita. Mungkin Anda bertanya gini, oh karena berita Injil saya bisa hidup semaunya kah? Enggak, dulu Anda mayat hidup. Tetapi Efesus pasal 2 di belakang, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata ayat 89. Tapi ayat 10 berkata, kita sekarang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa membuat Anda bayar hutang masuk ke surga. Tetapi setelah Anda diselamatkan, dosa diampuni, tabiat diubahkan. Kekudusan itu, keselamatan itu bukan titik. Semua kita masih belajar. Dan perjalanan hidup mengajar kita. Dan kemampuan itu sudah ada dalam kita untuk makin hari kita hidup kudus. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan mungkin hari ini seperti orang Israel yang menunggu-nunggu. Kapan? Tetapi setelah genap, katakan genap. Setelah genap, akhirnya rahasia yang tersembunyi berabad-abad, kata Kolose 1:26-27, yang tersembunyi dari turunan ke turunan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka Allah mau beritahu betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Apa rahasia itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan, hope itu, because hope is stronger, tidak ada di surga, tidak ada di rumah ibadah, tidak ada pada agamawan. Pengharapan itu hadir di tengah-tengah kita dalam wujud Kristus Yesus. Buat saudara yang gak ngerti Kristus itu apa sih? Kristus artinya the anointed one, yang diurapi, itu bahasa Yunani. Bahasa Arabnya Al-Masih, tergantung dialek, ada yang bilang Al-Masiha, ada yang bilang Al-Masehi.
Dari situ kita dapat kalender tahun Masehi, Al-Masehi ini tahun 2021 Al-Masehi. Dan bahasa Ibraninya adalah Mesiah, El Mesiah. Itu jawaban kita. Jawaban tidak ada pada agama. Jawaban ada pada pribadi Yesus. Jawaban yang tersembunyi itu, mungkin Anda menantikan, Pak, saya juga butuh jawaban atas pergumulan saya. Seperti Israel, Anda nunggu. Saya kasih tahu sama saudara, ketika Israel menunggu berabad-abad, rahasia itu belum dibukakan. Tetapi pada waktu yang tepat, pada hari yang tepat, pada jam yang tepat, pada kota yang tepat, di Betlehem Kandang Hina, pada masa yang tepat, pada waktu yang tepat, pertolongan Tuhan datang. Tuhan seringkali sepertinya terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Karena cara kerja Tuhan tidak sesuai deadline kita. Hari ini kalau saudara rasanya, Pak, saya udah capek nunggu, kapan terobosan saya, kapan bisnis saya prosper, kapan usaha saya bangkit, kapan rumah tangga saya pulih, kapan sakit saya sembuh, kapan, Anda nunggu kapan? Saya cuma mau bilang, tadinya saya udah bilang sama pengurus, ya coba bikinin palungan kosong di bawah. Setiap kali Anda menatap palungan kosong itu, Anda diingatkan bahwa jawaban itu ketika dinantikan oleh Israel akhirnya datang. Jangan putus asa ketika jawaban itu belum datang, karena asa belum pernah diputuskan oleh Tuhan. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Mungkin hari ini engkau berkata putus asa, dengan baik Advent itu pasti tiba. Setiap kali Anda menatap palungan yang kosong, Anda diingatkan, yang ditunggu itu pasti datang. Sekalipun menunggu itu rasanya nggak enak, sekalipun menunggu itu rasanya sakit, sekalipun menunggu itu rasanya udah nggak kuat, Pak. Tapi saya kasih tahu saudara, don't quit. Jangan nyerah waktu Anda nunggu, jangan nyerah, karena Anda tidak akan pernah merasakan apa rasanya kepuasan ketika Anda menyelesaikan apa yang Anda sudah mulai. Don't be a quitter. Jangan jadi orang yang menyerah, because winners never quit and quitters never win. Orang yang quit, orang yang nyerah tidak pernah menang, sebab seorang pemenang tidak pernah menyerah. Pak, saya udah nggak kuat, Pak, sakit, Pak, saya nggak kuat, Pak, nggak happy, Pak. Hah? Kamu nggak happy? Karena nggak happy, Pak, saya mau tinggalin pelayanan. Hah? Karena nggak happy, kamu mau tinggalkan pelayanan dan tinggalkan visinya aja belum digenapi. Ini lagi ngomong ke saya, nggak ngomong ke siapa-siapa. Pak, saya nggak happy, Pak. Hah? Karena nggak happy, kamu mau pindah kerja. Pak, saya nggak happy, Pak. Hah? Karena kamu nggak happy, kamu menyerah sama ikat janji pernikahan. Saya mau tanya sama saudara, yang bilang saudara bakal happy itu sopo? Enggak ada yang amin, ini berat rasanya. Coba ya, saya ulang. Ini mungkin pengaruh kurang makan siang atau belum ngopi. Yang bilang saudara itu bakal happy siapa? Apakah ada janji, kalau kau bekerja nggak ada tantangan, nggak dimarahin bos, semua pekerjaan lancar, tiba-tiba selesai dan gaji turun, happy terus? Begitu? Bahkan Salma pun nggak selalu happy. Yang ketawa angkatannya kelihatan. Apakah pernikahan akan selalu happy? Yang menikah langsung diam semua. Saya jujur ngomong, enggak. Karena kita menikah dengan orang yang berbeda. Ada yang menikah dengan kembar siamnya. Hah? Mas kameramen menikah dengan kembar siamnya? Enggak juga. Tahu-tahu apa? Tinggal keluar ceplok telur. Waduh, itu komunikasi tingkat tinggi. Enggak pakai ngomong, udah saling mengerti. Orang menikah puluhan tahun aja masih harus belajar komunikasi. Halo. Yang bilang Anda, wah saya nggak happy pelayanan di gereja ini, saya pindah ke gereja itu. Setiap kali Anda nyari yang gereja yang sempurna, Anda akan temukan gereja itu nggak sempurna karena Anda. Pindah. Itu kayak tanaman pohon, ya, mau baru bertumbuh nih, akar baru mau keluar, di pot kecil belum pindah pot besar, cabuti pindah. Bertumbuh nggak? Enggak. Hidup nggak? Mati. Stick to the ground. Put your feet up and stick it. Bertahan, don't quit. Fight until you win. Anda nggak akan pernah rasakan kepuasan ketika Anda bertahan sampai menang. Wah, indah. Jangan quit waktu rasanya sakit. Saya tahu rasanya sakit, saya tahu rasanya penyakit, saya tahu rasanya dihianati. Jangan quit waktu Anda dirasani, diomongi orang. Saya udah ngerti rasanya diomongi di belakang, di depan ketawa. Oh, indah manusia.
Di depan senyum. Puji Tuhan, shalom. Enggak di sini, di sana. Di GBI seberang jurang kolong jembatan. Di situ. Saya tahu rasanya dirasani, saya tahu rasanya diomongi, saya tahu rasanya dicemooh, saya tahu rasanya ditinggalkan. Jangan berhenti ketika engkau ditinggalkan. Jangan quit ketika kau sakit. Jangan quit ketika engkau lemah. Jangan quit ketika rasanya enggak enak. Jangan quit ketika berat. Jangan quit. Jangan quit. Don't quit. Karena Tuhan Yesus bukan quitter. Kita punya Tuhan yang enggak nyerah. Dia tuntaskan mulai dari Bethlehem sekalipun rasanya sakit. Dia tuntaskan sampai Golgota ketika rasanya sakit di Taman Getsemani dia menangis. Anda bayangkan Al-Masih, Mesia, Kristus menangis. Anda bayangkan coba. Mungkin gini, Anda merasa gini, Bapak ngomong gampang, pendeta gampang ngomong. Tahu nggak Pak, sakit banget. Itu udah sakit banget Bu. Udah begitu. Tuh nangis sudah tahek-hek. Sakitnya di jero. Pak, Anda nggak tahu rasanya jadi saya. Jadi saya tuh nggak enak. Jadi saya nggak enak. Tahu nggak siapa yang pernah merasakan itu? Kalau Yesus menangis berdoa sampai keluar darah dari keringetnya. Seolah-olah Yesus mau ngomong gini, nggak enak banget jadi gue. Nggak enak banget. Tetapi doanya dirubah, bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Karena Yesus nggak nyerah. Kita ada hari ini bukan cuma berpasrah, tetapi punya pengharapan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Agama gak bisa buka pintu surga. Yesus mati, Yesus hidup dan mati dan bangkit supaya pintu yang tertutup terbuka. Hubungannya rusak, Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa dipulihkan. Itu berita Injil. Kita semua takluk kepada hukum Taurat. Gak ada yang benar. Gak pendeta, gak gembala, gak pastor, gak romo, gak rohaniwan. Gak ada. Roma 3 membuktikan semua kita sudah berdosa. Apalagi yang ngomong ini penjahat besar. Penjahat besar. Tetapi Yesus mati buat orang-orang model saya dan saudara. Ini berita Injil. Sebab itu don't quit. Anda mungkin, Pak gak enak jadi saya. Coba tanya sama rasul hebat yang nulis sepertiga perjanjian baru oleh inspirasi Roh Kudus, namanya Paulus. Dia bilang dia berdoa sampai 3 kali. Dia berdoa, cabut duri ini Tuhan. Udah gak kuat Tuhan. Boten strong. Bahasa apa itu? Udah mboten pakai strong. Itu kalau minum makan gula Jawa sama minum kopi jadinya gitu Bu Indri ketawa. Mboten strong, udah nggak kuat 3 kali. Saya tanya, doa Paulus dijawab Tuhan nggak? Disetujui Tuhan nggak? Anda nggak tahu rasanya ketika berdoa hamba Tuhan yang paling hebat. Tuhan berkata, nehi si melekete. Enggak dijawab. Tapi yang Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahanmu kuasaku bekerja. Dalam kelemahanmu jangan menyerah. Jangan nyerah waktu sakit. Jangan nyerah waktu lemah. Jangan nyerah waktu terluka. Tetapi bertahan sampai menang. Karena kau akan melihat kuasa Allah bekerja buat orang yang berserah. Gak mungkin gereja ini punya gedung, gak masuk akal, gak ada budgetnya. Tapi hari ini kita ada di sini. Saudara yang di rumah jangan menyerah. Oke, katakanlah Pak, saya gak mau nyerah. Tapi pasanganku menyerah. Jangan Anda yang menyerah. Kalau dia mau menyerah, jangan Anda yang melanggar janji nikah. Kalau dia yang menyerah, biarkan dia diserahkan kepada tangan Allah. Yang Anda perlu lakukan hanya berserah. But you will stand, you will stick it to the ground. Anda akan berdiri sampai tuntas. Anda gak akan pernah tahu rasanya meninggalkan panggangan setengah matang dan Anda pergi. Anda gak akan pernah rasakan nikmatnya kue nastar yang matang. Pendeta ngidam iki. Saya suka kue nastar, tapi saya gak suka kue nastar setengah matang. Orang yang mau berhasil dan matang, entah dalam hidup, dalam pergumulan, tantangan apapun, ada orang yang bertahan sampai menang. Jangan jadi pecundang yang lari sebelum akhir. Bertahan sampai menang. Bertahan dengan panggilanmu. Bertahan dengan usahamu. Bertahan dengan prinsipmu. Bertahan dengan prinsipmu. Ayat berikutnya. Ini baru 1 ayat saudara ya. Kita akan lanjutkan ibadah ini 2-3 jam kemudian. Enggak. Tenang. Ayat 5. Saya minta saudara baca bersama-sama dengan saya. Ayat 5. Oke. 1, 2, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat,
supaya kita diterima menjadi anak. Katakan jadi anak. Katakan jadi anak. Bukan hamba. Bukan hamba. Kita adalah anak. Terjemahan yang lebih tepat dari kata diterima sebagai anak itu wehotesia, itu adalah diadopsi jadi anak. Katakan, karena Yesus saya diadopsi. Bukan jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba Allah, tetapi jadi anak Allah. Anda coba bayangkan ya, bayangkan. Anda anak camat. Hah? Anak camat, mau gak jadi anak camat? Bapakmu jadi camat. Itu jalan juga udah beda. Begitu Anda jalan gini, laut terbelah, tukang bubur minggir. Anak camat datang. Itu baru anak camat, anak kades aja begitu Pak. Anak RT, anak RW, oke. Langsung tinggi, anak gubernur, bangga gak? Bangga, bapak saya gubernur. Anak menteri, bangga gak? Bangga. Anak presiden, bukan presiden, presiden, bangga gak? Bangga. Anak Allah loh. Halo, lebih tinggi dari segala pejabat manusia, lebih tinggi dari raja-raja. Raja-raja datang dan pergi, tetapi Allah tetap bertata selama-lamanya. Perusahaannya tidak pernah dilikuidasi dan kerajaannya tidak pernah bubar di revolusi. Dia bertata selama-lamanya dan Anda jadi anaknya. Ini loh hubungan kekristenan itu. Ini loh bedanya kekristenan. Ini loh kekhasan dari berita Injil. Kita dengan Allah itu bukan hubungan budak dengan Tuhan. Kita adalah anak dengan Bapa. Aduh. Pak, Bu, Anda lemah orang berdosa? Yes. Tetapi Allah berkata, kamu anak saya. Mau apa? Mau apa kamu? Mau apa? Musuh setan, orang mau ngatain Anda, mau apa? Ini anak saya. Halo? Kalau ada orang ngerasani anakku dulu waktu kecil misalkan ya, tapi bapaknya udah gede kalau datang, anaknya udah gede kalau datang malu juga ya. Kalau anak kita dirasani orang, diganggu orang di sekolah, reaksi Anda sebagai orang tua gimana? Siapa nak? Mana orangnya? Wah, mana? Begitu kita datang, wah bapaknya dia lebih gede, mundur lagi. Itu manusia, tapi Tuhan gak gitu. Dia bela kamu sampai akhir. Ini kekhasan berita Injil. Hubungan kita bukan cuma umat dengan sesembahan, bukan umat dengan sesembahan, anak dengan Bapa. Aduh, ini gak masuk akal. Pak, apa iya? Saya tanya sama saudara, kalau Anda merasa tidak layak jadi anak Allah, coba pikir gini. Ada orang tua datang ke panti asuhan. Orang tua datang ke panti asuhan, dengar baik ya. Orang tua datang ke panti asuhan. Anak pantinya banyak sekali, orang tuanya orang kaya, beradab, beriman, datang mau adopsi anak. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun yang di gereja, siapa dari anak-anak itu yang bisa angkat dirinya kepengen, aku pengen pulang sama orang tua yang baik itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang bisa ngangkat siapa? Si orang tua. Orang tua dalam kedaulatannya, dalam kehendak bebasnya berkata, aku mau bawa dia pulang. Anda di sini bukan karena Anda layak, bukan karena Anda bisa. You are here only by grace. Anda di sini hanya karena kasih karunia dan karena kedaulatan Allah. Tangan yang meriah buat Bapak kita yang mengadopsi kita, orang-orang yang gak layak. Semua kita punya masa lalu, semua ibu-ibu, semua bapak-bapak, semua anak muda, semua pendeta punya masa lalu. Tetapi Tuhan berkata, kalau saya mau angkat kamu, mau apa kamu? Kamu gak bisa lawan, kamu gak punya kuasa menolak, kamu gak punya kuasa mengangkat. Saya sayang kamu, I love you, kata Bapak. You are loved. Yang di rumah dengar baik, you are loved. You are loved. Bapa di surga sayang kamu. Sayang kamu. Semua kita butuh disayang. Nggak ada orang yang tidak butuh kasih sayang. Tetapi ini ayat 6 berkata begini. Saya baca buat saudara-saudara ini. Aduh, ini dahsyat saudara, ini dahsyat. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, katakan kita adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba. Ya Bapak, ini aneh. Anda gak manggil Tuhan, oh yang maha besar, halik langit dan bumi, Tuhan semesta alam, oh bala tentara surga sujud di hadapanmu. Enggak, Anda sungguh berseru sama dia, Papi, Papa, Bapak, Daddy. Saya tahu beberapa orang gak merasakan kasih sayang Daddy di bumi, gak merasakan kasih sayang Papa. Ada papa-papa yang gak bertanggung jawab meninggalkan keluarga. It's okay, let God becomes your daddy.
Biarkan Allah jadi papamu. Biarkan Allah jadi papamu. Pak Tony dibuang ketika dia lahir sebagai anak nomor 9. Anak nomor 9, ini apa? QQ bukan? Belum ya? Dibuang di jalan, dan dia tidak merasakan kasih sayang orang tua. Tetapi Pak Tony bisa pulih karena dia punya Bapa di surga yang sayang sama dia. Dan kalau Anda bingung kenapa kata Aba ini gak diterjemahkan, gini, teks ini bahasa Yunani, tetapi kata Aba tidak diterjemahkan. Ini ada message penting. Kenapa? Karena penulis Alkitab mau menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedekat ini. Saya jelaskan sama saudara. Kata Aba bukan bahasa Ibrani. Bukan. Bahasa Ibrani kata Bapa itu Af. Ini bahasa Aram. Ini bahasa jalanan. Bahasa yang dipakai termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia jelma jadi manusia. Setelah bangsa Israel dibantai, diperbudak, dibelenggu, dibawa tertawan ke Babel, ke Irak. Maka bahasa mereka nyampur sama bahasa orang Irak, bahasa Aram. Dan itu bahasa sehari-hari. Dan ketika Tuhan Yesus ngajar murid-murid berdoa, guru ajar kami berdoa, Tuhan Yesus gak bilang, berdoa begini, baca mantra, bahasa asli, teks asli, enggak. Tuhan Yesus bilang gini, panggil dia, Bapa, menunjukkan kedekatan. Dan saya banyak ahli curiga kata Aba ini, kata Aram Aba ini dari kata Ibrani Af, Aba, bahasa Arab Abi, mirip ya. Ini bahasa ini bangsa serumpun. Kalau Arab Abi, Aram Aba. Kalau Sunda apa? Bener ya, Mah? Sunda apa? Nggak tahu, mungkin orang Sunda masih ada Yahudi-Yahudinya dikitnya. Agak mirip soalnya, tapi beda di hidung aja ya. Irung aing lo begini ya. Mancungnya ke samping ya. Kata Af itu, kata Aba itu berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, Afah. Tahu nggak Afah? Afah itu bukan cuma seorang pria yang menghamili seorang wanita dan melahirkan anak. Kata Afah itu bisa diberlakukan kepada semua orang pria yang siap berdiri melindungi semua wanita dan perempuan dan anak-anak. Ini prinsip Bapa kita. Jangan kamu yang dibantai, jangan kamu yang binasa. Biarkan aku berdiri bela kamu, kata Bapa kita. Anda punya pembela, Anda nggak seorang diri. Orang boleh jahatin Anda. Orang boleh jahatin Anda, boleh curangi Anda. Bapa berdiri, aku Afahmu, aku Abamu. Siapa yang mau lawan kamu? Lawan saya terlebih dahulu. Makanya kita berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sama-sama bilang, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tepuk tangan buat Bapa kita. Nggak ada lawan kita. Kalau Allah di pihak kita, kelar bro. Bilang sama-sama kelar. Bilang sama-sama kelar. Ayat 7, kita tutup dari ayat ini saudara-saudara. Sama-sama katakan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Katakan, saya ahli waris. Saya ahli waris. Saya ahli waris. Seorang bapak, entah kaya atau miskin, gak usah dijanjikan, gak usah dihitung-hitung. Anak pasti terima warisan bapaknya. Ini kalau bapak yang benar dan anak yang benar. Dan bapak kita benar. Dan kita anak-anaknya gak benar tetapi dibenarkan. Karena kebenaran Kristus, kita bukan cuma jadi anak, tapi jadi ahli waris. Saya tanya, ahli waris apa? Harta siapa? Harta Bapa di surga. Saya tanya, di jagat raya ini apa yang Bapa di surga gak punya? Sebut. Uang dia gak punya? Terlalu miskinkah dia? Kesehatan, kesembuhan buat penyakitmu Tuhan gak punya? Pemulihan buat dirimu? Semangat buat dirimu? Pak, Bapak khotbahnya terlalu duniawi, kurang surgawi. Saya tanya, Anda di surga butuh duit gak? Gak ada yang jawab. Ini orang udah pada ke surga semua apa gimana? Di surga butuh duit gak? Di surga butuh sembuh gak? Di surga butuh pulih gak? Di surga butuh dihibur nggak? Di surga butuh dikuatkan nggak? Di surga butuh air mata dihapus nggak? Nggak. Udah kelar di sana, udah ketemu jawaban. Anda nggak bayar cicilan lagi dan tagihan di sana. Anda nggak luka hati, aku di surga terluka. Udah sembuh semua. Anda butuh sembuh dari penyakit, dari luka hati di mana? Di bumi. Anda butuh berkat di mana? Anda butuh duit di mana? Oke, Pak. Khotbahnya duniawi. Oke. Nggak mau berkat, nggak mau uang. Oke, sekarang saya tanya, saudara-saudara
yang tidak butuh berkat, yang tidak mau diberkati, dan tidak mau uang, angkat tanganmu dan katakan, saya Pak orangnya, amin. Angkat tangan. Lu nggak ada. Pak, butuh duit nggak Pak? Kalau butuh jangan bilang amin Pak. Aku nanya, ini untuk ulang ya pertanyaannya. Yang nggak butuh pemulihan, yang nggak butuh berkat, yang nggak butuh duit, yang nggak butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan. Butuhnya di mana? Di bumi. Masih hidup ya? Masih banyak pergumulannya? Kamu ahli waris, semua harta yang surga punya. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Kita nggak malas, kita kerja keras, biar Tuhan yang pikirin urusan kita, biar Dia yang berkati, biar Dia yang pulihkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu ahli waris. Saya tidak pernah takut hidup ini. Dulu saya khawatir, sekarang saya nggak khawatir. Kapan Tuhan kita punya gedung? Ceplok. Ada. Kayak secepat ceplok telur. Ceplok. Ini terlalu cepat, nggak masuk akal. Bulan September Tuhan baru ngomong, mau saya kasih surprise dong. Bulan 10 udah ada barangnya. Mau dipikir, biaya operasional gimana? Tahun depan gimana? Saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagiannya. Pak, Bu, stick it to the ground. Jangan menyerah sampai selesai. Karena Tuhan kita, setiap kali Anda lihat palungan, pertolongan itu bukan cuma akan datang, tetapi sudah datang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya akan habiskan ayat 8, 9, 10 dengan cepat. Ayat 11, saya baca buat saudara-saudara. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu mempersembahkan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Halo, dulu kita menyembah entah sesembahan apapun, gunung kawi, gunung kelut, ini ada gunung meledak tadi. Entah pohon, entah batu, entah patung, entah dewa-dewi, apapun yang Anda sembah. Alkitab jelas bilang, selain Yesus itu bukan Allah. Sekalipun kita pikir Dia Allah, itu bukan Allah. Ayat 9, oke. Ayat 8 saya jelaskan gini, sesembahan tidak selalu, Allah lain tidak selalu sesembahan. Mungkin yang Anda sembah bukan Allah lain, bukan gunung, bukan batu, bukan patung. Tetapi mungkin Anda menyembah dosa, Anda menyembah posisi, Anda menyembah harta, Anda menyembah hobi, Anda menyembah manusia. Ada orang yang begitu menyembah pacarnya, kekasihnya, idolanya, tokoh politiknya, artisnya. Saudara tahu nggak bahasa Inggrisnya berhala itu apa? Idol. Jangan ada idola lain dalam hidup kita selain Tuhan semesta alam dalam nama Yesus. Ayat 9. Tetapi sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, sekarang kamu dikenal Allah loh. Allah berkata, aku kenal dia anakku. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai membahabakan diri kepadanya? Dosa itu enggak enak. Dosa itu enaknya di depan, bayarnya kemahalan, bayarnya belakangan, harganya kemahalan. Jangan diperhamba lagi oleh dosa, jangan diperhamba lagi oleh manusia, jangan diperhamba lagi oleh harga diri dan pride. Jangan. Ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Kalau Anda tidak kenal Injil, semua perayaan, semua ritual kita, semua perayaan termasuk tahunan nih, Natal, Tahun Baru, Jumat Agung, perayaan apapun, gak ada artinya, tidak ada faedahnya. Makanya hari ini, saya dikasih nasihat sama teman-teman, Pastor, beritakan kabar yang membuat pengharapan orang bangkit dong. Oke, saya bilang 4 minggu atau 3 minggu saya khotbahkan itu. Izinkan setiap minggu pertama, setiap perjamuan kudus, saya mengajar. Ini saya sedang mengajar. Saya sedang mengajar saudara-saudara. Kalau saudara tidak terima Yesus, tidak diubahkan oleh Yesus, semua perayaanmu, semua kebaktianmu, semua ritualmu, nol, besar, sia-sia. Dan 11 saya tutup dengan ini, agak pedas, tetapi ini kesedihan Paulus, kekhawatiran Paulus, dan kekhawatiran saya kepada saudara-saudara yang di rumah dan yang di gereja. Ayat 11. Aku khawatir, kata Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen di Galatia, kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus beritakan Injil dari nol, habis waktu, tenaga, darah, dan air mata. Dan dia mesti ngulang ngomong ini lagi sama orang Kristen di Galatia. Tetapi kalau orang Galatia, tetapi kalau jemaat GB Living Bread, tetapi kalau saudara yang sedang menonton, nggak mudeng dengan apa yang saya khotbahkan, sikapmu memberontak, kau tidak mau terima, kau tidak mau dibapai, kau tidak mau digembalakan, maka semua jerih payah saya buatmu sia-sia. Paulus berhadapan dengan kenyataan,
Ada orang-orang yang ketika pertama kali dilayani dengan rendah hati duduk terima nasihat, bisa dikoreksi, bisa ditegur, bisa diajar. Tetapi Paulus mendapati dalam salah satu keluhannya di suratnya dia bilang, pada persidanganku yang pertama tidak ada satu orang pun yang datang membela aku, semua meninggalkan aku, kata Paulus. Itu kenyataan yang dihadapi semua hamba Tuhan juga, termasuk guru-guru rohani seperti saya. Saudara-saudara, jangan jadi orang yang Paulus hadapi ini. Ketika baru percaya lahir baru, yes, iya Tuhan, begitu simple, begitu sederhana. Ketika belajar, ketika dipercaya, ketika mulai bertumbuh, ketika mulai menikah, ketika mulai punya posisi, ketika udah dewasa, ketika udah kuat, ketika udah hebat. Siapa kamu? Orang berubah seringkali ketika posisinya bertambah. Jangan jadi anak rohani yang kurang ajar. Saya tidak mau mengembalakan kambing. Paulus tidak mau. Saya hanya mau menggembalakan domba. Kambing itu suka nanduk, dan kambing itu tempatnya di sate. Kalau Anda merasa saya lebih pintar dari Bapak Gembala, saya lebih pintar dari Paulus, saya lebih pintar dari pendeta, silakan cari guru yang lebih pintar dari Anda. Tetapi saya dan Paulus berkata, jangan sampai nasihatku, pengajaranku jatuh ke tanah yang tidak subur dan sia-sia. Kalau Anda terima, Tuhan Yesus ngajar, Alkitab ngajar gini. Tuhan Yesus ngomong gini, kalau kamu menerima seorang utusan Tuhan sebagai nabi, kamu terima upah nabi. Kamu terima, dengan kata lain, kamu terima seorang pendeta sebagai pendeta, kamu terima upah pendeta. Kamu terima seorang hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, kamu terima upah hamba Tuhan. Kamu terima seorang bapak rohani sebagai bapak rohani, kamu terima berkat anak rohani. Anak rohani saya saksikan semalam, ada bapak rohani, saudara rohani saya datang kebaktian Natal di sini, komsel paling lama di Jagat Raya, berlangsung puluhan tahun gak stop-stop. Dan ketika mereka minta saya pimpin perjamuan dan doa berkat, saya bilang gini, saya pimpin perjamuan yes, tetapi izinkan bapak rohani doakan anak rohani. Doa berkat buat kita semua, karena tidak pernah Ishak mendoakan Abraham, yang ada Abraham mendoakan Ishak. Jika saudara terima, saudara bahagia, saudara menang karena Injil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih keras, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Bilang sama-sama keren. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Saya undang singer, saya undang petugas perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Dia sungguh indah. Berita Injil dalam korban dan tubuh darah Yesus. Dia Yesus. Kita rayakan dalam perjamuan kudus. Saya undang Pastor Benny bersama Pastor Mona. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri, katakan dia cinta daku, dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanmu. Yang sudah terima mari bangkit berdiri sama-sama, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, berikan pujian dan kuasa Yesus saja. Beri dia
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, kami angkat tangan kami di hadapan Raja semesta alam, Tuhan segala Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan sabda Kristus, akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. I am the living bread. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Tetapi inilah roti yang turun dari surga, kata Tuhan Yesus tentang tubuhnya sendiri. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup. I am the living bread yang telah turun dari surga, kata Tuhan Yesus. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Mari katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus yang diremukan buat saya, yang disalib untuk dosa-dosa saya. Oleh luka-luka di punggungnya, tubuh saya disembuhkan, hati saya dipulihkan. Dari ujung kepala sampai ujung jari, saya sempurna. Setiap sel, setiap organ, setiap fungsi tubuh saya, setiap fungsi jiwa saya, setiap fungsi mental saya disembuhkan, dipulihkan, dibaharui. Bagi Tuhan, setiap kutuk sudah ditimpakan kepada tubuh Yesus, supaya setiap berkat, setiap pemulihan, setiap pengampunan, setiap mujizat dicurahkan bagi saya. Dan di dalam nama Yesus, saya percaya, saya terima. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Dengar sabda Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, maksudnya anak manusia adalah Yesus yang berinkarnasi, lahir dalam rupa manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara tidak akan mati selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dalam Yesus akan dibangkitkan. Bukan bangkit untuk masuk neraka, tapi masuk pulang ke surga. Ayat 55 kata Tuhan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, kita dalam Yesus. Dan aku, kata Tuhan Yesus, di dalam dia. Mari kita sambut Tuhan Yesus dalam kita. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Olehnya saya menang atas iblis. Oleh darah Yesus saya ditebus, lepas dari cengkraman setan. Oleh darah Tuhan Yesus semua dosa saya sudah diampuni. Oleh darah Yesus saya disucikan, dikuduskan terus menerus sampai sempurna dari segala dosa. Oleh darah Yesus saya yang gak benar dijadikan benar, seperti tidak pernah berbuat dosa. Oleh darah Tuhan Yesus saya disucikan, dikuduskan, dikhususkan untuk hidup bagi Allah. Tubuh saya adalah rumah Roh Kudus, dibersihkan, disucikan, ditebus oleh darah Yesus. Katakan dengan iman, oleh sebab itu setan tidak punya tempat dalam hidupku. Setan tidak punya kuasa atas hidupku. Oleh darah Yesus setiap tenung-tenung, setiap jampi-jampi, setiap mantra-mantra, setiap intimidasi setan, kami perintahkan putus dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kita minum sama-sama, inilah darah Yesus. Haleluya. Buka tanganmu sama-sama, katakan haleluya. 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 Sembah Dia, hai anak-anak Allah, ahli warisnya. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang putus asa kembali bangkit karena Advent itu ada, parousia itu ada, Yesus sudah lahir. Ketika waktunya telah genap, setiap tangan diturunkan, setiap mata dipejamkan. Saudara, mungkin hari ini kau merasa keadaanmu ganjil, kau merasa hidupmu ganjil, kau merasa tantangan dan planet bumi sedang ganjil. Tetapi Alkitab berkata, tetapi setelah genap waktunya, tidak akan selamanya hidupmu terasa ganjil, tidak akan selamanya situasimu terasa ganjil. Sebagai hamba Allah, saya masih terus percaya ada kesanggupan Dia untuk merubah yang ganjil jadi genap. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Izinkan Yesus lahir di situasimu. Mungkin itu pengharapan yang sudah pudar, mungkin itu semangat yang sudah patah, mungkin itu beban yang tidak kunjung terlepas, mungkin itu ekonomi yang masih kunjung susah, mungkin itu pernikahan yang bermasalah, mungkin itu anak-anak yang kecewa dengan papa, mungkin itu anak-anak yang kecewa dengan mama, mungkin ini anak-anak yang bingung menatap masa depan. Izinkan Yesus lahir dalam situasi-situasi keadaanmu. Saya undang saudara-saudara, buka hati, buka tangan, sekali lagi izinkan Dia lahir. Sambut Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Terima mujizat Tuhan. Haleluya. Kau yang menangis, tidak akan selamanya Tuhan biarkan kau menangis dalam nama Yesus. Kau yang terluka selama puluhan tahun dan kau sembunyikan, jangan pikul sendiri beban itu.
saudara-saudara yang di rumah, saudara yang di gereja, siap terima berkat seorang ahli waris dalam nama Tuhan Yesus. Siap terima kelegaan, siap terima advent, siap terima pembelaan, siap terima pertolongan anak Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Siap terima kelegaan, siap terima sang terang. Saudara-saudara yang di rumah, saudara yang di sini, terima di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Yang siap terima di dalam nama Yesus. 1, 2, 3, terima dalam nama Yesus. Terima favor, terima dalam nama Yesus. Terima pembelaan Tuhan, terima pembelaan Tuhan, terima pembelaan Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang